Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hilda Indah Safitri dari kelas D1 mata kuliah Hukum Tata Negara dengan NIM D1 A023 10398. Kali ini akan menjelaskan apa itu amicus curiae. Amicus curiae atau Friends of Court atau bisa juga disebut dengan sahabat peradilan adalah masukan dari individu ataupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara namun menaruh perhatian atau lebih berkepentingan terhadap suatu kasus. Seperti contoh pada kasus sengketa Pilpres, maka amicus curiae dapat berasal dari pengamat sosial politik ataupun akademisi. Untuk pengajuannya disebut sebagai amicus dan berkas yang diberikan secara tertulis disebut sebagai amicus brief. Amicus curiae biasa digunakan oleh hakim sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan, serta memutuskan perkara. Dasar hukum amicus curiae di Indonesia dapat ditemukan pada beberapa peraturan hukum, salah satunya yaitu Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Pasal 14 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 PMK 2005 juga memperlihatkan dasar hukum yang relevan terhadap penggunaan amicus curiae di Indonesia. Pihak yang mengajukan amicus curiae yaitu perorangan, kelompok, lembaga, kampus, organisasi mahasiswa, advokat, yayasan, aliansi, gerakan rakyat, dan tokoh agama. Mereka yang mengajukan amicus curiae harus memiliki kepentingan yang terkait dengan objek yang akan diputus dan memberikan pendapat hukum yang logis dan terkait dengan perkara yang sedang berjalan. Amicus curiae tidak bertujuan untuk mengganggu independensi hakim, melainkan untuk mendukung keputusan hakim yang mencerminkan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan melalui keputusan yang bijaksana. Amicus curiae dapat diaplikasikan di Mahkamah Konstitusi. Meskipun tidak secara eksplisit didefinisikan dalam hukum Indonesia, konsep amicus curiae telah diterapkan dalam beberapa kasus di MK, seperti dalam sengketa hasil Pilpres 2024. Amicus curiae dianggap sebagai pihak yang berkepentingan terhadap suatu perkara dan memberi pendapat hukumnya kepada pengadilan. Dalam hukum acara MK, pihak ketiga yang berkepentingan dapat mendaftarkan diri dan memberikan pendapat dalam sebuah pengujian undang-undang yang diajukan oleh orang lain. Nah teman-teman, dengan demikian amicus curiae di MK tidak hanya sebagai dukungan moral terhadap pengadilan, tetapi juga sebagai bagian dari proses peradilan yang memungkinkan partisipasi publik dan pendapat hukum yang lebih luas. Nah teman-teman, sekian penjelasan saya terkait dengan amicus curiae. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.